Baik teman-teman semua, kita awali jumpa kita dengan semangat ya. Oke. Semangat pagi? Pagi. Wah, mantap sekali ini. Oke, baik banget ya. Terima kasih banget. Ini saya senang sekali, bahagia dan berbinar-binar pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu lagi di sini untuk kita ngobrol bareng tentang masalah anti korupsi. Nah, ini. Jadi sebelumnya mungkin kita tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan kenalin dulu. Nama saya Rahmin Diarto nama lengkapnya. Saya Widya Suara di Pusdiklat Pajak. Dan juga kalau teman-teman nanti misalnya ke Bogor, kehujanan bisa mampir ke rumah. Oke. Karena saya tinggal di Bogor. Oke, kota hujan. Nah, ini sebagian besar saya udah kenal nih. Ada Pak Nopi, Pak Sakuri, Rokib, Bang Solihin sama Bang Adit. Emang ada satu lagi nih saya kenal, boleh nih. Yang di tengah nih, Bang, boleh kenalan dulu deh. Nama saya Ian Marsudilaga. Bang Ian ya. Oke. Bang Ian asal dari mana nih? Saya Jawa, Pak. Jawa ya. Putra Jawa. Putra Jawa. Oke. Sama saya juga Jawa, cuman Putra Jawa keturunan Sumatera. Oke, Puja Kesuma, Pak. Puja Kesuma. Oke, baik ya. Kita ini budayakan tradisi pantun karena kita ada di lingkungan Betawi ya. Oke. Kayaknya mereka senang pantun ya kayaknya. Gimana kalau kita buka dengan pantun, setuju nggak kira-kira? Siap. Si Andi jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Dia kepleset sendalnya jatuh. Artinya Izinkan saya mulai acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap sekali teman-teman semua. Kita tepuk tangan dulu ya. Jadi teman-teman semua, terima kasih banget ya udah ngeluangin waktunya, udah nyempetin kita bisa ngobrol bareng di sini tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Dan kayaknya teman-teman masih jarang mendapatkan bahan yang akan kita bahas ini, yaitu tentang pemahaman nilai-nilai anti korupsi. Oke ya, jadi nanti kita mungkin selama kurang lebih 15-20 menit akan coba gali apa sih korupsi itu, bagaimana cara pencegahannya, gimana sih bisa menghindarinya. Kalau kita tahu, kita paham, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang menghindarkan diri dari perbuatan korupsi yang sangat berbahaya bagi kita semua. Nah, namun sebelum kita mulai, kita coba cek dulu ya, sejauh mana sih kira-kira pemahaman kita semua tentang anti korupsi. Oleh karena itu, kita ada daftar pertanyaan. Oke, kita cek dulu, kita tes dulu nih kira-kira sejauh mana nih teman-teman nih pengetahuannya nih. Kita adakan pretest. Ya, pretest, jawab aja teman-teman semampu yang teman-teman pahami ya. Oke. Nanti dikumpulkan lagi ke saya. Ya, sudah. Kita kumpulkan lagi Bang Andi, Bang Ian. Siap. Terima kasih banyak. Ini kita nanti akan menjadi bahan ya. Bahan teman-teman sebagai dasar untuk memahami anti korupsi. Oke ya. Jadi kita akan ngebahas beberapa tema nih teman-teman ya, walaupun mungkin tidak semua karena kita juga akan melihat yang fokus kita akan yang seperti apa. Oleh karena itu, yang pertama yang akan kita obrolin adalah setiap sesuatu tentang pemberantasan korupsi itu pasti ada dasar hukumnya. Jadi nggak boleh semena-mena juga orang kalau mau dipenjara karena dia korupsi harus ada dasar hukumnya. Kenapa ini korupsi, kenapa itu bukan, harus ada dasar hukumnya. Yaitu kita bisa lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97, 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
juga TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, sampai kepada Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat lebih detail atau mau baca-baca lagi boleh nanti dilihat di Google, di download ya, sebagai tambahan pengetahuan bagi teman-teman semua. Oke ya. Karena dasar hukum ini mendasari semua pihak untuk bisa melakukan penindakan ataupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke. Nah, apa sebetulnya pengertian dari korupsi itu? Apa yang menjadi faktor kenapa kok seseorang itu melakukan korupsi? Oke, Bang Solihin mungkin. Bang Solihin, kalau menurut Bang Solihin, yang dipikirin Bang Solihin kalau mendengar kata korupsi itu apa yang dibayangkan? Orang yang suka makan uang rakyat tuh, Pak. Orang yang suka makan uang rakyat. Oke, bagus sekali. Kalau Bang Sakuri, kalau mendengar kata korupsi itu yang dibayangin apa kira-kira? Mengambil yang bukan haknya. Mengambil yang bukan haknya, bagus sekali. Satu lagi Bang Andi coba. Kalau Bang Andi, yang ada di pikiran Bang Andi kalau dengar kata korupsi itu apa yang di benaknya? Mencari kesempatan, Pak. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya. Nah, bagus sekali ya. Jadi semua yang tadi teman-teman sudah ungkapkan itu merupakan bagian dari pengertian korupsi. Ada yang mengambil bukan haknya, mengambil uang rakyat, mencuri kesempatan dalam kesempitan, itu adalah semuanya perbuatan korupsi. Nah, kalau kita rangkum menjadi satu, korupsi itu adalah sebuah perbuatan ya. Perbuatan dia itu memperkaya dirinya sendiri. Perbuatan memperkaya diri. Atau memperkaya orang lain ataupun suatu golongan. Yang dilakuin oleh semua orang. Secara melawan hukum. Nah ini kuncinya. Melawan hukum. Jadi semua orang tuh bisa ngelakuin korupsi. Gak ada batasannya. Secara melawan hukum. Yang dapat ngerugiin negara kita dan keuangan negara. Nah itu korupsi. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, apapun bentuknya, itu bisa dinamakan korupsi. Nah, karena itu dengan kita paham pengertian korupsi seperti ini, mudah-mudahan kita menjadi tahu nih bahwa ada hal-hal yang kita bisa hindari dari korupsi itu ya. Baik. Nah, kenapa sih kok orang-orang ataupun ada orang yang dia pengen korupsi, kira-kira kenapa? Itu ada dua aspek ya. Dari dalam diri kita, ya faktor yang mendorong, dan dari luar. Nah, orang bisa melakukan korupsi karena dia didorong oleh dari dirinya sendiri, Bang Ian nih. Kira-kira apa nih kira-kira kalau dari dalam diri itu nih? Sebenarnya kalau lihat secara luasnya sih Pak, itu karena faktor ketidakpuasan dan apa yang sudah dimiliki, Pak. Bener banget. Orang nggak pernah, orang tuh memang nggak pernah ada puasnya ya kan. Dikasih 2 pengen 3, dikasih 3 pengen 10, dikasih 10 pengen 200 gitu ya. Jadi memang itu sifat dasar manusia, memang tamak ya. Jadi tamak, serakah gitu ya. Itu faktor dari dalam diri kita. Nggak pernah puas. Yang kedua juga kemudian dia moralnya kurang bagus tuh, imannya nggak kuat, tipis gitu. Jadi dia nggak bisa ngebedain bahwa ini salah, ini benar, main hantam kromo aja semuanya gitu kan. Jadi kata Bang Sakura tadi, semuanya diambil, bukan punya dia, diambil gitu. Itu karena kemudian juga gaya hidupnya konsumtif. Pengen beli ini, beli itu ya kan. Hedon, Pak. Hedon gitu kan, hedon. Orang pengen handphone yang paling bagus, paling modern gitu kan. Nggak pernah pengen yang di orang lain itu lebih tinggi dari dia. Konsumtif gitu ya. Tapi juga ada faktor eksternal, faktor yang dipengaruhi dari luar nih. Dari luar tuh contohnya misalnya aspek, wah ini gaji gua cuma segini, nggak cukup nih Pak. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Salah satunya kayak gitu. Itu juga bisa dipengaruhi oleh misalnya di masyarakat kita. Kadang-kadang ya kalau kita lihat, itu korupsi itu udah jadi sesuatu yang apa ya? Budaya, Pak. Budaya. Kayak biasa aja gitu loh, ya kan? Misalnya maaf kata nih ya, bikin SIM biasa nembak gitu kan. Ya kan? Kalau nggak gitu nggak jadi bikin SIM, nggak bisa, susah gitu. Sehingga hal kayak gitu yang bersifat koruptif itu dianggap biasa. Orang nggak merasa bersalah lagi, itu aspek sosial contohnya. Aspek lain juga banyak, aspek politik. Orang mau jadi berkuasa, kadang nyuap ya, money politik, orang dikasih
serangan fajar dikasih amplop, ya kan seperti itu. Jadi banyak aspek yang dari luar yang mempengaruhi kenapa orang menjadi penyebab melakukan korupsi. Nah, ada juga teorinya nih ya, teori yang dinamakan teori Gone. Ya, teori Gone itu adalah yang pertama adalah greedy tadi kita udah singgung sedikit ya, serakah, orang serakah jadi dia korupsi. Kemudian juga ada opportunity tuh, opportunity itu artinya kesempatan. Jadi karena dia ada kesempatan terbuka ruang buat nyolong, dilakuin tuh korupsi seperti itu. Yang ketiga kadang-kadang faktor tadi kebutuhan. Anak belum sekolah, anak baru lahir kita nggak punya duit, kadang-kadang gitu kan butuh biaya. Gitu. Kadang-kadang tuh mendorong orang buat korupsi. Juga exposure atau pengungkapan. Kadang-kadang orang korupsi karena dia lihat wah, hukumannya itu nggak seberapa ya kan. Orang korupsi tapi hukumannya cuma sebulan, 2 bulan gitu. Ya kan jadi sama kayak maling ayam aja. Jadi orang ya begitu. Jadi ada teori ya kalau hukumannya kecil dia ringan orang cenderung akan korupsi gitu seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat contoh-contoh korupsi apa aja. Kalau dilihat di Undang-Undang Korupsi nomor 3 tahun 99 itu ada 30 ya. Kita mungkin agak sedikit susah tuh ngapalinya. Cuman kalau kita kerucutin tuh ya, kalau kita lebih sempitin lagi ada 7 tuh yang bisa kita ingat-ingat ya. Yang pertama kalau dia itu merugikan keuangan negara. Oke. Yang kedua ada suap menyuap. Kemudian penggelapan dalam jabatan nih. Yang keempat ada pemerasan, kemudian perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Kita coba lihat yang kira-kira paling dekat sama kita ya, paling dekat yaitu gratifikasi, pemerasan dan suap. Kira-kira apa bedanya apa? Kita nanti akan coba kulik ya dikit. Gratifikasi nih. Gratifikasi itu adalah sebuah pemberian kalau misalnya dia itu nggak ada apa-apa. Jadi misalnya Bang Lehin punya bos, minggu ini dikasih durian 5, minggu depan dia bawa lagi misalnya mangga 1 box gitu kan, minggu depan ngasih lagi misalnya dikasih biji salak misalnya 3 kilo, terus-terusan ngasih, cuman nggak ada apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ngasih doang, karena dia bos kita aja, itu masuk ke gratifikasi, jadi nggak ada janji-janji apa-apa, ngasih doang. Tapi itu juga bahaya kalau kayak gitu. Nanti suatu saat Bang Lehin bikin kesalahan, bosnya nanti akan ngasih sanksi karena Lehin ini udah ngasih gua nih. Jadi pertimbangannya. Jadi kayaknya udahlah, biar dia salah, biarin aja lah, biar dia salah nggak apa-apa deh. Nah gitu, takutnya gitu. Makanya jadi nggak boleh kayak gitu juga. Itu masuk gratifikasi, ya. Yang kedua pemerasan. Nah, kalau pemerasan ini agak kasar nih mainnya nih. Jadi ada orang punya kekuasaan, itu kita lo mau kerja tempat gua nggak? 2 juta dulu tapi ya, baru nanti lo bisa kerja tempat gua tuh, kayak gitu kira-kira. Dia peras sama dia, biar dia bisa mengikuti apa kemauan si orang yang memberi kerja, contohnya gitu. Nah ini kita di tempat lain juga seperti itu bisa terjadi. Kalau suap justru itu asalnya dari orang yang ngasih, misalnya Pak, saya mau bikin SIM misalnya ya, tapi pengen jadi sekarang juga nih, jam ini gua sibuk nih kita nih ada 2 juta buat bapak, beresin dah gitu. Suap tuh kayak gitu tuh ya. Ya suap tuh. Ya jadi suap tuh asalnya inisiatifnya dari orang yang ngasih. Kalau yang meres dari yang tadi yang pengen dikasih. Gitu, yang ngasih yang kerjaan contohnya ya, atau yang memberikan pelayanan seperti itu. Kalau pegawai negeri itu kira-kira bedanya antara gratifikasi, suap dan pemerasan ya. Nah, apa sih bahayanya korupsi itu? Banyak ya. Kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini tuh banyak. Bahayanya itu di berbagai bidang tentunya. Contohnya di bidang ekonomi ya. Orang kalau misalnya nih BLT aja dikorupsi ya. BLT yang tujuannya buat orang miskin itu dikorupsi sama orang-orang yang nggak bener. Orang jadi buat beli minyak jadi dia nggak bisa beli. Tadinya dia mau bikin misalnya bayar sekolah jadi nggak bisa bayar. Ekonomi warung-warung yang tadinya mau bergerak karena ada BLT jadi nggak jalan tuh, ya kan? Ekonomi bisa mandek, orang jadi nggak bisa sekolah, ya. Dampaknya nanti bisa meluas kalau seperti itu di bidang ekonomi ya. Kemudian karena kita misalnya korupsi itu ada, misalnya mau bikin SIM harus bayar, biaya transaksi ekonomi jadi tinggi, orang jadi biaya hidupnya jadi tinggi kan seperti itu ya nggak? Bikin beban hidup ekonomi tambah lagi, udah kita kebebanan
bayar ini bayar itu yang harusnya nggak bayar gitu kan. Jadi tinggi biayanya nggak efisien jadinya ekonominya gitu kan. Contoh lagi di bidang misalnya orang dampak pada kemiskinan. Orang kaya korupsi, yang miskin jadi tambah miskin ya enggak? Yang kaya jadi tambah kaya. Semakin jauh jenjangnya antara miskin dan kaya seperti itu kan. Banyak lagi di sektor lain, sektor kesehatan. Karena korupsi di kesehatan, jadi kualitas obat jadi ya kan berkurang. Bahkan obat kadang-kadang nggak ada, dikasih yang secukupnya aja. Iya kan? Gitu. Kemudian kualitas peralatan kesehatannya juga gitu-gitu aja gitu kan. Pelayanan kesehatan kadang-kadang kita susah gitu kan, nggak ada akses, susah mau ke rumah sakit, susah banget masuknya seperti itu. Layanan jadi jelek gitu kan seperti itu. Contoh di tempat lain, dampak lain juga berbagai bidang juga banyak banget ya. Ini salah satu bahayanya dampak dari korupsi ya. Kemudian yang satu lagi yang nggak boleh kita juga anggap remeh, kalau korupsi itu sudah jadi budaya bang. Tadi bahayanya adalah ketika korupsi sudah jadi budaya, orang akan menganggap korupsi sebagai satu hal yang lumrah, yang biasa-biasa, artinya dianggap sebagai hal yang biasa, gitu seperti itu. Ini yang bahaya ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita strateginya sekarang? Harus diberantas. Caranya bagaimana? Ada 3 strategi itu ya. Yang pertama adalah penindakan, jelas ya. Kalau orang korupsi dia harus diseret ke meja hijau, di penjara, kemudian sampai dieksekusi. Yang kedua, sebelum terjadi itu, yaitu kita cegah. Caranya bagaimana? Sistemnya harus lebih diperbaiki. Ya, para pimpinan harus lebih transparan. Nah, kita sekarang di sini kan ada pelayanan publik ya, lebih terbuka lagi. Orang juga harus tahu, harus diawasi, harus misalnya ada koordinasi ya, tidak boleh ada lagi pat gulipat ya, kasak kusuk lagi udah nggak ada lagi kalau sekarang. Itu untuk mencegah korupsi. Yang ketiga pakai strategi pendidikan, dikampanyekan, diedukasi, di kampus-kampus dikasih mata kuliah anti korupsi, dibikin sosialisasi kayak begini nih, contoh penyuluhan kayak begini, diperbanyak di berbagai macam sektor dan lembaga. Itu contoh. Jadi strategi untuk pemberantasan korupsi ada penindakan, pencegahan dan pendidikan gitu ya. Kemudian kita sekarang coba lihat integritas dan nilai-nilai anti korupsi kayak apa. Integritas itu apa sih? Tadi Bang Sakri udah bilang ada kejujuran ya. Artinya apa? Orang bertindak itu sama antara yang dia pikirin, kemudian dia ucapkan dan perilakunya, ya enggak? Kan kayak syahadat kan? Yakin Allah itu satu, diucapin, terus dilakuin, sama kayak gitu. Itu cerminan integritas itu. Nah, ada 9 nilai integritas atau nilai anti korupsi yang kita bisa apalin ya, yaitu Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, apa? Tanggung jawab, ya kan? Jumat bersepeda. Bernya apa? Berani, sederhana, peduli. Peduli, A-nya adil, kakak kerja keras. Oke ya. Nah, gitu cara ngapalinya, gitu kan. Nah, dari ke 9 nilai tadi itu kita bisa jadikan 3 yang paling pokok gitu ya. Jujur, disiplin, sama tanggung jawab. Ya. Itu yang kalau 3 ini udah kita jadikan suatu sikap dalam hidup kita, maka insya Allah 9 nilai itu juga ada dalam diri kita. Ini ada contoh bagus ya. Jadi suatu hari itu saya itu ketinggalan jam tangan di toilet. Jam tangan ini bisa jadi harganya mahal. Tapi ada seorang cleaning service ya, saya nggak perlu sebutin namanya. Dia itu, saya udah lupa yang ada berapa jam kemudian, tiba-tiba datang saya, bawa jam tangan, Pak ini punya Bapak. Waktu itu saya sangat terharu saya. Itu nilai integritas ya, kejujuran. Dia tahu ini bukan haknya. Ini orang lain saya nggak boleh ngambil ini jam tangan ini ya, walaupun dia nggak tahu ini mahal atau enggak, dia nggak peduli tuh. Dia kasih sama yang punya. Satu implementasi dari nilai-nilai anti korupsi, kejujuran. Ini penting banget ya. Oleh karena itu korupsi itu melukai hati rakyat.
bukan hati kita sendiri, bukan hatimu sendiri. Karena hati para koruptor sudah tidak mempan untuk dilukai lagi. Oke? Kita buka sama pantun, boleh kita tutup pakai pantun lagi ya. Siap. Sarapan pagi pakai ikan teri. Terinya pedas disambelin terasi. Artinya Kita jaga nilai-nilai anti korupsi agar Indonesia bebas dari korupsi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus buat kita semua. Oke, jadi kita tadi udah belajar ngobrol bareng ya tentang dasar-dasar korupsi. Nah sekarang kita coba cek lagi nih. Oke ya, setelah kita dengerin tadi, kita cek lagi sejauh mana teman-teman bisa memahami tentang nilai anti korupsi. Oke, kita ada checking post test. Ya, oke, silakan diisi sesuai dengan pemahaman teman-teman semua ya. Oke, teman-teman silakan dikumpulkan lagi untuk yang pertanyaan post testnya. Nah, yang kedua kita minta bantuan nih teman-teman nih biar nanti ke depan ini kita bisa lebih banyak lagi melakukan penyuluhan dan lebih baik lagi kualitasnya ya. Oleh karena itu teman-teman tolong nanti ini diisi tingkat evaluasi gimana penyelenggaraan acara kita pada pagi hari ini. Kira-kira udah baik atau belum nih? Apa yang menjadi kritik dan sarannya seperti apa buat perbaikan kita semua di masa yang akan datang ya. Silakan. Diisi evaluasinya tentang penyelenggaraan penyuluhan pada pagi hari ini. Oke, sudah, silakan dikumpulin lagi. siap. Kumpulin lagi. Kita kumpulkan lagi. Bang Nopi, silakan dikumpulkan lagi, Bang Nopi. Evaluasinya. Kita tunggu sebentar, Bang Nopi. Baik. Tidak teliti. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman semua sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadi perubahan Indonesia yang lebih baik. Amin. Kita berikan aplaus buat kita semua. Baik, saya Rahmandiarto, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.